Pernahkah kamu merasa dunia begitu kejam? Aku tak pernah menyangka. Setelah sekian lama tak bertemu, ayah yang dulu begitu kau kagumi, kini kugapai di bawah lampu merah, mengemis demi sesuap nasi. Kisah ini bukan sekadar tentang kemiskinan, tapi tentang cinta, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah mati. Halo sahabat cerita kehidupan, selamat datang di channel kami. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif yang penuh makna seperti ini. Salam hangat dari saya, dan doa terbaik untuk rejeki yang melimpah untuk kalian semua. Oh iya, bagi yang nonton dari Jakarta, Bandung, Surabaya, atau kota lainnya, tulis dong di kolom komentar, aku ingin tahu asal kalian. Aku berjalan perlahan, menyusuri trotoar kota yang ramai, dengan langkah yang terasa berat dan hati yang semakin sesak. Seharian bekerja, dari pagi hingga sore, aku berusaha sekuat tenaga menutupi kebutuhan hidup yang semakin menumpuk. Tagihan listrik, cicilan motor, hingga biaya sekolah adik yang belum juga lunas, semuanya menghimpit di dalam pikiran. Aku merasa seperti sedang berada di tengah badai yang tak berujung, tanpa arah dan tanpa jeda untuk bernapas. Saat aku mencapai persimpangan lampu merah, sesuatu yang tak terduga tiba-tiba menyergap mataku. Di sana, di bawah panas terik mentari sore yang mulai merunduk, ada sosok seorang pria tua yang duduk di pinggir jalan. Tubuhnya yang kurus dan bungkuk menonjolkan kerentanan yang sulit kuabaikan. Tangan keriput itu menggapai ke arah para pengendara yang berhenti sambil membawa gelas plastik kecil yang sudah lusuh. Setiap tetes uang receh yang masuk ke dalam gelas itu seolah menjadi harapan hidupnya di hari itu. Namun, yang membuat dadaku terasa sesak bukanlah pemandangan seorang pengemis, tua biasa. Tatapannya yang teduh dan penuh kelelahan itu mengandung sesuatu yang sangat familiar. Perlahan aku mendekat, hatiku berdetak kencang, tak mampu berkata apa-apa. Perlahan, aku menyadari siapa sosok itu, ayahku sendiri. Ayah yang dulu ku kenal sebagai lelaki kuat, tegar, yang tak pernah sekalipun membiarkanku merasa takut atau kesepian. Ayah yang selalu hadir di setiap langkah penting dalam hidupku, yang mengajarkan arti kerja keras dan ketulusan hati. Namun kini, sosok itu berdiri di hadapanku dengan pakaian lusuh, wajah yang penuh kerutan lelah, dan mata yang menyiratkan kepedihan yang tak terungkapkan. Ayahku, yang selama ini kuhormati, kini mengemis di pinggir jalan, di bawah lampu merah yang dingin dan bising. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kubendung. Ada campuran perasaan yang sulit diuraikan. Sakit hati, sedih, marah dan bingung, kenapa ayah bisa sampai seperti ini? Bagaimana bisa kehidupannya berubah sedrastis ini tanpa aku tahu? Semuanya seperti mimpi buruk yang tiba-tiba menjadi kenyataan. Tapi aku tahu, aku harus kuat untuk dia dan untuk diriku sendiri. Aku mencoba mendekati ayah, namun langkahku terhenti saat aku melihat ia mengalihkan pandangan, menyembunyikan wajahnya dari tatapanku. Mungkin ia merasa malu, atau takut aku akan kecewa. Tapi aku hanya ingin mengatakan bahwa aku di sini, aku tidak akan meninggalkannya. Pak, itu aku, anakmu, suaraku bergetar, mencoba menarik perhatiannya. Matanya yang sayu itu akhirnya menatapku, dan aku bisa melihat kilatan haru dan ketidakpercayaan dalam sorot matanya. Tidak ada kata-kata yang terucap. Tapi dalam keheningan itu, kami berbagi rasa yang terlalu berat untuk diungkapkan. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan dan suara klakson yang bersahutan, aku berdiri di samping ayah, menyadari betapa rapuhnya hidup ini. Betapa cepatnya waktu bisa mengubah segalanya. Aku ingin sekali memeluknya, memberinya kekuatan, dan memastikan bahwa ia tidak sendirian lagi. Namun, di balik semua rasa sedih itu, muncul tekad yang kuat di hatiku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus bangkit bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk ayah yang kini begitu membutuhkan aku. Aku tak mau kehilangan sosok pria yang selama ini menjadi pelindung dan panutanku, walaupun keadaan memperlakukan kami dengan kejam. Malam itu, di bawah lampu merah yang sama, aku memutuskan untuk memulai babak baru dalam hidup kami. Babak di
mana aku akan berjuang untuk ayahku, membawanya kembali dari jurang kesulitan, dan mengembalikan senyum yang telah lama hilang dari wajahnya. Ini bukan sekadar cerita tentang kemiskinan, tapi tentang cinta yang tak lekang oleh waktu, dan harapan yang tak pernah padam. Keesokan harinya, setelah pertemuan yang tak terduga itu, aku masih terjebak dalam pusaran perasaan yang campur aduk. Seolah-olah, semua kenangan lama yang pernah kubangun bersama ayah tiba-tiba bangkit kembali, menuntut untuk dihadapi. Wajahnya, yang dulu kukagumi kini penuh dengan luka yang lebih dari sekadar fisik. Ada luka yang lebih dalam, yang tersembunyi di balik mata sendu dan kerut wajahnya. Aku ingat bagaimana dulu, ketika aku masih kecil, ayah selalu menjadi sosok yang kuat dan penuh kasih sayang. Ia mengajarkanku cara berjuang tanpa mengeluh, tentang arti kejujuran, dan tentang arti sebuah pengorbanan. Tapi aku tak pernah tahu apa yang sebenarnya ia alami di balik senyum kuat itu. Ternyata, semua beban hidup yang menumpuk perlahan-lahan mengikis kebahagiaannya. Aku baru menyadari betapa beratnya beban yang harus dipikul seorang ayah demi keluarganya. Ketika aku mencoba berbicara dengannya tentang apa yang terjadi, ayah hanya terdiam. Matanya yang dulu penuh semangat kini menghindar, seperti menahan malu yang sangat dalam. Aku tahu, bagi pria sepertinya, mengemis bukanlah sesuatu yang mudah untuk diakui. Namun, aku tidak ingin membiarkan jarak itu tetap ada. Aku ingin tahu apa yang membuatnya harus terjatuh sampai sedemikian rupa. Pak, tolong ceritakan pada aku, apa yang terjadi selama ini? Tanyaku lembut, berusaha meruntuhkan tembok kesunyian yang ia bangun. Dia menghela napas panjang, lalu perlahan mulai membuka cerita yang selama ini terpendam, tentang kehilangan pekerjaan yang tak terduga, tentang utang yang menumpuk, dan tentang keluarga yang harus ia tanggung sendiri setelah ibuku meninggal beberapa tahun lalu. Semua kesulitan itu ia tanggung sendirian, tanpa pernah meminta bantuan siapapun. Aku tidak ingin membuat kalian sedih, katanya dengan suara parau. Mendengar semua itu, dadaku terasa seperti diremas. Betapa aku tidak pernah menyadari betapa kerasnya perjuangan ayah selama ini. Aku merasa bersalah karena terlalu sibuk dengan kehidupanku sendiri, sehingga tak pernah tahu atau bahkan mencoba mendengar suara hatinya. Ayah, aku ada di sini sekarang. Kita bisa melalui semua ini bersama. Aku janji, aku tidak akan membiarkan ayah sendirian lagi, ujarku penuh harap. Melihat tatapan matanya yang mulai berkaca-kaca, aku yakin ia merasakan ketulusan dan kekuatan dari kata-kataku. Di sana, dalam keheningan yang syarat makna, aku tahu inilah saatnya untuk membalikkan keadaan. Aku ingin membuktikan bahwa cinta dan kebersamaan bisa menjadi obat terbaik untuk luka yang paling dalam sekalipun. Sejak hari itu, aku memutuskan untuk tidak hanya menjadi anak yang peduli dari jauh, tapi juga menjadi pelindung dan teman sejati bagi ayahku. Aku mulai membagi waktu antara pekerjaan dan merawat ayah, memastikan ia tidak lagi harus berjuang di jalanan. Kami mulai membangun harapan baru, perlahan dan penuh perjuangan. Di balik segala kesulitan yang kami hadapi, aku belajar bahwa kekuatan terbesar dalam hidup bukan berasal dari materi atau status, tapi dari keberanian untuk tetap berdiri dan saling menguatkan ketika dunia tampak menghancurkan. Ayahku, walaupun terjatuh, masih memiliki semangat yang tak pernah padam. Dan aku, kini, harus menjadi cahaya yang membimbingnya kembali ke jalan yang lebih baik. Hari-hari berikutnya terasa bagai perjuangan tanpa henti. Aku membawa ayah pulang ke rumah kecil kami, yang meski sederhana dan penuh keterbatasan, kini menjadi saksi bisu dari upaya kami bangkit bersama. Setiap sudut rumah itu menyimpan cerita, lama dan harapan baru yang kami rajut perlahan. Ayah yang dulu ku kenal penuh energi, kini harus beristirahat lebih sering. Tubuhnya yang renta mudah lelah, dan luka batin yang membekas membuatnya kerap termenung sendiri. Awal-awal aku merawatnya, tak jarang aku merasa frustasi dan lelah. Merawat ayah yang dulu menjadi tumpuan, kini menjadi tanggung jawab yang berat bagiku. Tapi aku sadar, inilah panggilan hatiku yang sesungguhnya. Aku belajar sabar, belajar memberi tanpa mengharap balasan. Bahkan ketika air mata tak tertahan, mengalir di balik tirai malam, aku tetap berusaha tegar untuknya.
Kami mulai mencari penghasilan tambahan. Aku bekerja 2 kali lipat, sementara ayah membantu sebisanya meski terbatas. Setiap sen yang terkumpul kami sisihkan untuk kebutuhan dan obat-obatan. Aku ingat malam-malam ketika kami duduk bersama, hanya berbicara tentang masa depan yang kami impikan. Meskipun dunia terlihat gelap, percikan harapan itu tetap menyala, membakar semangat kami untuk terus maju. Suatu kali, ayah memegang tanganku dengan erat dan berkata, "Nak, jangan pernah menyerah. Hidup ini memang keras, tapi kita harus tetap kuat. Aku bangga padamu." Kata-katanya itu menjadi energi yang menguatkan, menyalakan kembali api dalam dadaku. Aku sadar, meski ayah telah jatuh, jiwa dan semangatnya tetap membara, siap menyambut hari baru. Kebersamaan kami juga membuka lembaran baru dalam hubungan kami. Dulu aku selalu menganggap ayah sebagai sosok yang harus kuhormati dari jarak tertentu. Tapi kini aku melihatnya sebagai manusia biasa, yang juga punya kelemahan dan rasa takut. Kami belajar saling mendukung, saling menguatkan dalam diam dan doa. Di balik luka yang kami miliki, tumbuh kasih sayang yang lebih dalam dari sebelumnya. Tak jarang kami duduk berdua di teras kecil rumah, melihat langit senja yang berwarna jingga. Aku menceritakan mimpiku tentang masa depan yang cerah, sementara ayah tersenyum penuh harap. Kami tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, tapi kami memilih untuk berjalan bersama, menatap masa depan dengan keyakinan. Bab ini mengajarkan aku bahwa dalam kegelapan, cinta dan kebersamaan mampu menjadi cahaya terindah. Aku dan ayah berjuang bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk menemukan kembali arti hidup yang sebenarnya. Setiap detik yang kami lalui bersama adalah anugerah dan aku bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan untuk memperbaiki segalanya. Waktu terus bergulir, dan dengan setiap hari yang kami lewati bersama, aku makin menyadari betapa besar pengorbanan yang selama ini ayah berikan tanpa pernah aku ketahui secara penuh. Kini, aku yang menjadi penguatnya, berusaha membalas cinta yang selama ini tersembunyi dalam diam dan kerja kerasnya. Ayah bukan hanya sosok yang kukagumi saat aku kecil, tapi juga pahlawan yang rela menyerahkan segalanya demi keluarganya. Melihat ayah bangkit dari keterpurukan, meski dengan perlahan dan penuh perjuangan, membuat hatiku terisi oleh rasa bangga yang tak terhingga. Meskipun badan dan tenaganya tak lagi sekuat dulu, semangatnya tetap membara. Aku ingat suatu hari ketika ia membantu membersihkan halaman rumah dengan tangan yang gemetar, matanya memancarkan keikhlasan yang dalam. Saat itu aku tahu, cinta dan pengorbanan tidak mengenal usia ataupun keadaan. Di balik segala keterbatasan kami belajar arti kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan dari kemewahan, tapi dari kebersamaan. Ayah sering tersenyum sederhana saat aku memasak makanan favoritnya, atau saat kami duduk berbincang di teras rumah, menunggu senja datang. Momen-momen kecil itulah yang kini menjadi harta berharga dalam hidup kami. Namun, tak bisa kupungkiri, masih ada rasa sakit yang tersimpan. Kadang aku menangis diam-diam, memikirkan betapa kerasnya hidup telah memisahkan kami begitu lama. Rasa bersalah karena tak ada di sisi ayah saat ia sangat membutuhkanku dulu, dan harapan agar waktu bisa diputar kembali. Tapi aku tahu, menyesali masa lalu tak akan mengubah apapun. Yang bisa kulakukan hanyalah melangkah maju bersama ayah, dengan cinta dan kesetiaan. Aku mulai mengerti, pengorbanan ayah bukan hanya soal materi atau tenaga, tapi juga tentang melepaskan ego dan menerima keadaan dengan lapang dada. Dia mengajarkanku bahwa menjadi kuat bukan berarti tak pernah jatuh, tapi bangkit kembali setiap kali terjatuh. Kini, aku pun ingin menjadi sosok yang bisa diandalkan ayah, sebagaimana ia dulu menjadi tiang dalam hidupku. Hari-hari kami diwarnai dengan kerja keras, doa, dan harapan yang tak pernah padam. Meski perjuangan kami berat, aku yakin bahwa cinta sejati antara ayah dan anak tidak akan pernah pudar oleh waktu atau keadaan. Ini adalah perjalanan kami, perjalanan yang penuh luka, namun juga penuh keindahan, yang akan kami jalani bersama hingga akhir. Perjalanan kami memang tidak mudah. Setiap hari adalah tantangan baru yang harus kami hadapi dengan keberanian dan keteguhan hati. Namun, kini aku dan ayahku melangkah bersama dengan keyakinan yang berbeda. Keyakinan bahwa di balik kesulitan, ada pelajaran berharga dan di ujung jalan ada harapan yang menanti.
Aku melihat perubahan kecil dalam diri ayah. Senyum yang dulu jarang terlihat kini mulai muncul lebih sering. Matanya yang tadinya sayu kini lebih cerah, penuh semangat hidup. Dia mulai percaya bahwa hidupnya belum usai, dan aku di sisinya sebagai bukti bahwa kasih sayang dan keluarga adalah sumber kekuatan terbesar. Kami mulai merencanakan masa depan, sekecil apapun itu. Mimpi-mimpi yang sempat terkubur kini perlahan bangkit kembali. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk ayah, tapi juga untuk keluarga kami yang mulai tumbuh dalam kehangatan cinta dan pengorbanan. Aku yakin, dengan doa dan usaha, kami bisa membalikkan keadaan. Kisah ini kutuliskan bukan hanya untukku atau ayah, tapi untuk kalian semua yang mungkin sedang mengalami masa-masa sulit. Jangan pernah menyerah, karena dalam gelapnya malam sekalipun, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Jangan ragu untuk merangkul keluarga, memperbaiki hubungan, dan membuka hati untuk cinta serta pengampunan. Aku percaya, rejeki dan keberkahan akan datang kepada mereka yang berusaha dan tidak kehilangan harapan. Aku berdoa agar Tuhan selalu memberi kekuatan dan jalan terbaik bagi kita semua, terutama bagi mereka yang sedang berjuang dalam keheningan. Semoga kisah ini menginspirasi kalian untuk terus berusaha dan mencintai tanpa pernah lelah. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kami. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, bagikan cerita ini kepada yang membutuhkan inspirasi, dan tulis di kolom komentar asal kota kalian supaya kita bisa saling menguatkan. Bersama, kita bisa melewati segala rintangan dan menemukan kebahagiaan sejati. Semoga rejeki melimpah serta berkah selalu menyertai langkah kalian semua.